Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membuka rahasia haji. Hakikat menunaikan haji menuju ke Baitullah bagi menemukan titik miskat, menuju ke Arafah setelah titik adalah fana, menuju ke Musdalifah mengutip 7 biji batu. Ialah hakikatnya adalah mengenal diri yang 7 sifatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat ma'ani, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Menuju ke Mina, melontar jumroh Aqobah bagi mengembalikan 7 sifat yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas insan, yaitu la hayyun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la alimun, la mutakallimun. Berada di Mina pada 3 hari tasyrik dengan melontar 3 jamrot dan menyelesaikan lontaran sebanyak 70 biji batu. Mengapa 3 hari? Karena 3 hari itu pada hakikatnya adalah menyikap ketiga alam, yaitu alam nasut, alam malakut, alam jabarut. Manakala 70 biji batu itu pula laksana 70.000 hijab di antara insan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Tawaf haji yaitu kembali ke titik setelah menanggalkan 7 sifat ataupun keakuan manusia. Kini manusia itu pada hakikatnya tiada. Ia telah kembali ke martabat insan kamil mukamil. Maka kemanapun kamu menghadap, maka disitulah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'i yaitu berjalan dengan ulang-alik sebanyak 7 kali di antara Safa dan Marwah. Pada hakikatnya adalah Mi'raj ke 7 langit bagi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahallul ialah bebas daripada wujud. Lalu insan mengenal dirinya yang hakiki. La maujuda bil haqqi illallah, wa sohiri, wa batinu, wa awwalu, wa akhiru. Wukuf, kugulung alam ini dalam rahasia nafasku. Nafasku halal di dunia sampai di akhirat. Hakikat haji, makna menunaikan haji daripada perspektif kerohanian. Perkataan haj itu adalah perkataan Arab yang bermaksud pergi. Huruf I itu pula adalah metafora ataupun simbolik yang merujuk kepada aku yang satu. Maka pada hakikatnya haji itu daripada perspektif kerohanian adalah bermaksudnya pergi kepada aku yang satu atau ahad. Di dalam syariat Islam, haj itu bermaksud pergi ke Baitullah di Mekah bagi menunaikan salah satu daripada rukun Islam. Haji itu dilaksanakan di dalam diri Anda sendiri. Haji itu ada bersangkut paut dengan pengorbanan. Apakah pengertian kurban yang sebenar-benarnya? Adakah Allah itu memandang pada binatang yang dikorbankan itu? Adakah Allah pandang pada Nabi Ismail ketika disembelih oleh ayahnya sendiri? Pengertian kurban itu artinya ialah penyerahan zat, sifat, af'al, dan asma kembali kepada Allah Ta'ala. Jangan lagi diadakan sifat-sifat keakuan diri. Serahkan secara mutlak zahir dan batin kepada Allah. Semua menjadi milik Allah. Ada yang mengatakan apabila Anda mengerjakan haji di Mekah, Anda diibaratkan seperti bayi yang suci dan bersih. Apakah pengertian suci dan bersih itu, dan bagaimanakah Anda bisa mencapai kepada tahapan tersebut? Apabila Anda telah kembali zahir dan batin kepada Allah, maka Anda itu berada di dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya semula jadi bersih dan suci. Tidakkah Anda menjadi bersih dan suci apabila segala-galanya menjadi milik Allah? Tiada lagi yang dikatakan milik kita. Di sini juga Anda telah pun kembalikan amanah dan rahasia kepada Tuhan yang mempunyai rahasia dan amanah
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkanlah, apakah pengertian Ka'bah atau Baitullah di dalam pandangan hakikat? Ka'bah atau Baitullah di Mekah itu adalah satu kiasan atau tanda bagi umat Islam di seluruh dunia. Ka'bah atau Baitullah itu artinya rumah Allah. Yang dikatakan rumah Allah itu adalah tempat pemerintahannya. Pada hakikatnya, Baitullah itu berada di dalam kalbu orang-orang mukmin. Untuk mendapatkan Baitullah, Anda wajib mengenali kalbu orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu adalah mereka-mereka yang beriman, yaitu percaya bahwa yang wujud dan maujud itu hanya Allah. Orang-orang mukmin itu adalah mereka-mereka yang telah membuat penyerahan secara total kepada Allah sehingga tidak lagi terlihat adanya diri. Ruh itulah raja yang memerintah jasad, mengikuti apa yang tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Ruh itulah yang menghidupkan jasad bagi menyatakan hayat, yaitu kehidupan. Yang sebenar-benarnya wujud dan mewujud itulah yang dikatakan diri yang sebenar-benarnya diri. Ruh dari Nur Muhammad dan Nur Muhammad itu dari Nurullah. Pada hakikatnya, ruh itulah yang dikatakan Baitullah, yaitu rumah Allah. Ruh itu bukan Allah, tapi tak lain dari Allah itu sendiri. Haji itu wajib bagi setiap muslim yang berakal sehat yang mampu melaksanakannya dan telah mencapai kedewasaan. Haji itu adalah memakai pakaian haji atau ihram pada tempat yang ditentukan, sehingga di Arafah mengelilingi Ka'bah dan berlari antara Safa dan Marwah. Tidak diperbolehkan memasuki kawasan suci tanpa berpakaian ihram. Kawasan suci atau haram disebut demikian karena di situ terdapat makom Ibrahim. Ibrahim alaihissalam mempunyai dua makam badannya yakni Mekah dan makam ruhaniyah yakni persahabatan atau dengan Tuhan. Barang siapa mencapai makam badaniyahnya, dia harus menafidkan semua hawa nafsu dan kesenangan, memakai pakaian ihram, mencegah dari perbuatan yang dihalalkan, mengendalikan sepenuhnya semua indera, hadir di Arafah dan dari sana menuju Musdalifah dan Masyarul Haram, mengambil batu-batu dan mengelilingi Ka'bah, mengunjungi Mina dan tinggal di sana 3 hari, melemparkan batu-batu dengan cara yang sudah ditentukan, memotong rambutnya, melakukan kurban dan memakai pakaian biasa atau sehari-hari. Tetapi barang siapa mencari makam rohanianya, harus menafidkan bergaulan dengan sesamanya dan mengucapkan selamat tinggal kepada kesenangan-kesenangan dan tidak berpikir ialah selain tentang Tuhan. Kemudian dia harus singgah di Arafatnya Ma'rifat dan dari sana pergi ke Musdalifahnya persahabatan. Dan dari sini menyuruh hatinya untuk mengelilingi Ka'bahnya penyucian ilahi dan melemparkan batu-batu hawa nafsu dan pikiran-pikiran kotor di Mina. Keimanan dan pengorbanan jiwa rendah di altar musyahadat dan sampai pada makam persahabatan, memasuki makam badaniyah berarti aman dari musuh-musuh dan pedang-pedang mereka, tetapi memasuki makam rohaniah berarti aman dari keterpisahan atau dari Tuhan dan akibat-akibatnya. Kenapa orang-orang yang mencari Ka'bahnya di dunia ini menganggap mereka tidak berupaya melakukan musyahadat tentangnya di dalam hati mereka? Tempat suci kadangkala mereka capai dan kadangkala mereka tinggalkan, tetapi musyahadat bisa mereka nikmati selalu. Jika mereka harus mengunjungi batu atau Ka'bah yang dilihat hanya setahun sekali, sesungguhnya mereka lebih harus mengunjungi Ka'bah hati, di mana dia bisa lihat 360 kali sehari semalam. Tetapi setiap langkah mistis adalah simbol perjalanan menuju Mekah, dan bila mana ia mencapai tempat suci, ia menerima jubah kehormatan bagi setiap langkah. Dari Abu Yazid mengatakan, pada hajiku yang pertama aku hanya melihat Ka'bah, kedua kalinya aku melihat Ka'bah dan Tuhannya Ka'bah, dan ketiga kalinya aku melihat Tuhannya saja. Pendeknya, tempat suci ada di mana musyahadat ada. Karena itu, yang bernilai sebenarnya bukanlah Ka'bah, melainkan kontemplasi atau musyahadat dan pelenyapan atau fana di dalam istana persahabatan. Dan melihat Ka'bah merupakan sebab tidak langsung.
Tetapi kita harus tahu bahwa setiap sebab bergantung pada pencipta sebab-sebab. Dari tempat tersembunyi manapun kuasa ilahi tampak, dan dari manapun keinginan si pencari bisa dipenuhi. Tujuan mistis dengan melintas belantara dan padang pasir bukanlah tempat suci itu sendiri. Tujuan mereka adalah mujahadat dalam suatu kerinduan yang membuat mereka tak bisa tenang, dan kelenyapan dalam cinta yang tak pernah berakhir. Seseorang datang kepada Junaid. Junaid bertanya kepada dari mana ia datang. Ia menjawab, "Aku baru saja melakukan ibadah haji." "Dari saat engkau pertama kali berjalan dari rumahmu, apakah engkau juga telah meninggalkan semua dosa?" tanya Junaid. "Tidak," jawab orang itu. "Berarti," kata Junaid, "engkau tidak mengadakan perjalanan di setiap tahap di mana engkau beristirahat di malam hari. Apakah engkau telah melintas sebuah makam di jalan menuju Allah?" "Tidak." "Berarti engkau tidak menempuh perjalanan tahapan demi tahapan. Ketika engkau mengenakan pakaian ihram di tempat yang ditentukan, apakah engkau membuang sifat-sifat manusiawi sebagaimana engkau melepaskan pakaian-pakaian sehari-harimu?" "Tidak." "Berarti engkau tidak mengenakan pakaian haji ketika engkau singgah di Arafah. Apakah telah singgah bareng sebentar dalam musyahadat kepada Tuhan?" "Tidak." "Berarti engkau tidak singgah di Arafat ketika engkau pergi ke Musdalifah dan mencapai keinginanmu. Apakah engkau sudah meniadakan semua hawa nafsu?" "Tidak." "Berarti engkau tidak pergi ke Musdalifah ketika engkau mengelilingi Ka'bah. Apakah engkau sudah memandang keindahan non-material Tuhan di tempat suci?" "Tidak." "Berarti engkau tidak mengelilingi Ka'bah ketika engkau lari antara Safa dan Marwah. Apakah engkau telah mencapai peringkat kesucian dan kebajikan?" "Tidak." "Berarti engkau tidak lari ketika engkau datang ke Mina. Apakah semua keinginanmu sirna?" "Tidak." "Berarti engkau belum mengunjungi Mina ketika engkau sampai di tempat penyembelihan dan melakukan kurban. Apakah engkau telah mengorbankan segala hawa nafsu?" "Tidak." "Berarti engkau tidak berkurban ketika engkau melemparkan batu-batu. Apakah engkau telah melemparkan pikiran-pikiran hawa nafsu yang menyertaimu?" "Tidak." "Berarti engkau belum melemparkan batu-batu dan engkau belum melaksanakan ibadah haji. Kembalilah dan lakukan ibadah haji seperti yang telah kugambarkan, supaya engkau bisa sampai pada makam Ibrahim." Selanjutnya, haji ada dua macam: dalam ketidakhadiran atau dari Tuhan, dan dalam kehadiran bersama Tuhan. Seseorang yang tidak hadir dari Tuhan di Mekah, maka ia dalam kedudukan yang seolah-olah ia tidak hadir dari Tuhan di rumahnya sendiri. Dan seseorang yang hadir bersama Tuhan di rumahnya sendiri, maka ia berada dalam kedudukan yang seolah-olah ia hadir bersama Tuhan di Mekah. Haji adalah suatu tindakan mujahadat untuk memperoleh musyahadat, dan mujahadat tidak menjadi sebab langsung musyahadat, melainkan hanya sarana untuk mencapai musyahadat. Maka dari itu, karena sarana tidak mempunyai pengaruh lebih jauh atas realitas segala hal, tujuan haji yang sebenarnya bukanlah mengunjungi Ka'bah, melainkan untuk memperoleh musyahadat tentang Tuhan. Demikian sahabat rahasia haji. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.